Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Memuliakan Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi penyembuhan ini tidak dilakukan secara langsung. Penyembuhan ini dilakukan 2 kali. Penyembuhan ini ada prosesnya. Apa yang kita bisa pelajari dari Injil ini? Ini bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa menyembuhkan orang buta ini secara langsung. Ini bukan berarti bahwa kekuatan Yesus, kemampuan Yesus terbatas. Ini bukan berarti bahwa kuasa kesembuhan Yesus saat pertama menjamah orang buta ini tidak sempurna. Ini bukan tentang keterbatasan Yesus, tetapi Injil ini mau mengingatkan kita, mau mengajar kepada kita bahwa kesembuhan kita dari kuasa Tuhan juga ada saat-saat di mana kita harus melalui proses. Jadi saat kita mohon kepada Tuhan dan Tuhan bekerja dalam hidup kita, seringkali ada prosesnya. Jadi saat kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh iman. Seringkali kita menilai sesuatu sebagai berhasil atau tidak berhasil hanya sesuai dengan standar kita, keinginan kita. Jadi kalau di mata kita ini belum tercapai sesuai dengan yang kita mau, kita nilai sebagai tidak berhasil. Jadi kalau berdoa, ya berdoa tapi aku kok gak pernah mencapai apa yang aku mau. Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa aku udah berdoa tetapi aku kok belum bisa menjalani hidup dengan baik? Aku udah berdoa tapi aku belum bisa mengerti rencana Tuhan. Kalau udah berdoa aja masih begitu, apalagi kalau tidak berdoa. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berhenti berdoa, berhenti beriman. Kita perlu belajar melihat bahwa Tuhan sedang dalam proses. Bukan karena Tuhan tidak bisa secara langsung, tetapi ini untuk membuat kita jadi lebih beriman. Iman kita jadi lebih kuat. Kita jadi semakin tergantung kepada Tuhan. Dan mungkin Tuhan juga mau mengajar kita untuk belajar bersyukur dari hal-hal kecil yang semakin hari semakin membaik, semakin mendekat pada apa yang kita mohon. Kita bersyukur atau tidak? Atau
kita hanya melihat yang kurang, yang belum kita capai. Oleh karena itu, hari ini kita diajak untuk ingat bahwa proses kesembuhan, proses perbaikan, kesempurnaan rohani ini butuh waktu. Bukan karena Tuhan tidak bisa memberikannya, tapi karena kita perlu belajar. Kita perlu semakin kuat dalam perjalanan bersama Tuhan. Kita berdoa supaya kita juga bisa terus sabar, terus berusaha, sehingga satu hari kita bisa melihat dengan sangat jelas, melihat dengan sempurna. Rahmat Tuhan sungguh-sungguh bekerja secara penuh di dalam hidup kita. Amin.